kita bisa menegur diri kita sendiri dengan rekaman-rekaman yang ada. Ustadz sendiri, Ustadz lihat itu rekaman ya. Setelah direkam, diupload, saya tonton, saya lihat. Oh, ternyata dari tadi matanya cuma ke satu arah. Sementara jamaah itu harus melihat ke sana kemana. Dari salam itu aja sudah melihat kemana arah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus begitu. Ini ada orang ceramah salamnya ke atas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kau nggak ngelihat orang? Saya kok melihat grogi Pak Ustadz, menggeletar. Yang dilihat itu orang jangan biji matanya. Yang dilihat tuh pecinya. Tengok pecinya. Jangan kau tengok matanya. Tengok mata dia lebih tajam, ciut kita. Kalau ceramah itu jangan tengok mata orang, tengok pecinya. Jangan pula nengok ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok ujung peci atas. Walaupun nanti di rekaman nampaknya sepertinya mata kita melihat ke depan, tapi sebetulnya tidak. Kalau saya lihat mata mereka, oh grogi saya. Gimana nggak hilang bahan kita? Yang dilihat siapa? DPD RI. Dewan Perwakilan Daerah ada di sini. Tak perlu saya kenalkan, dia udah lebih terkenal daripada saya. Dia punya kantor, saya tidak. Dia punya gaji tetap, saya tidak. DPD, kentutnya jadi bayar. Luar biasa. Oleh sebab itu maka kebanggaan kita hari ini. Nah, siapapun kita, jadi apapun kita pasti dituntut untuk bicara. Jadi kades Pak Kecik tadi malam, bicara depan orang banyak. Jadi pimpinan pesantren, bicara di depan santri. Menjadi anggota legislatif, parlemen kantornya, parle artinya bicara. Parlemen tempat orang bicara. Makanya kalau ada anggota parlemen tidak bicara, makan gaji buta, makan haram. Parler dari bahasa Prancis. Saya tidak bisa bahasa Prancis. Je ne parle pas français. Loh, bisa Ustaz bahasa Prancis? Itu saya hafal. Karena kalau ketemu sama orang di Maroko, pasti dia ngajak bahasa Prancis. Selamat pagi, bonjour. Selamat malam, bonsoir. Maka kalau dia nanya, bonjour, je ne parle pas français. Bonsoir, je ne parle pas français. Parle, bicara. Oleh sebab itu belajarlah bicara. Al-insan haywanun natik. Haywan, makhluk yang hidup. Natik, yang pandai berbicara. Tapi bicara kita mesti berdalil. Untuk tahap-tahap awal dalilnya nggak usah hebat-hebat dulu. Sebagaimana yang dikatakan dalam mahfuzat, man jadda wajada. Man saro ala darbi wasala. Man sobaro zofiro. Masih ingat kelas 1. Nah, oleh sebab itu maka isi bicaranya itu apa? Mahfuzat, hadis, ayat Quran paling tinggi. Setelah ayat hadis. Setelah hadis kata-kata ulama. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Lianna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil asi. Kelas 1. Ustaz kok hafalnya mahfuzat sama yang kelas-kelas 1 aja? Karena dulu di pesantren cuma kelas 1. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dihafal ini ayat, dihafal ini hadis, dihafal kalam ulama, dihafal mahfuzat kata-kata hikmah, lalu kemudian latihan untuk mengungkapkan, membicarakannya. Tapi jangan lupa ditulis. Karena kalau tidak ditulis, al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu qayyid suyudaka bil hibalil wathiqati. Kelas 1 juga. Hafal itu semua sampai mati kita tidak akan hilang. Tajwid dihafal juga. Sibza sana kam jada sakhsun qab samadum thayyiban zid fi tuqanda zaliman tib summasil rahman tafus divdani amda su'azan lil zur syarifan lil karam. Diulang berkali-kali. Pas mau makan pun dibaca juga. Tidak lagi bacaan doa sarapannya Allah mau barik lana. Tib summasil rahman tafus divdani amda su'azan lil zur syarifan lil karam. Sampai kalau diundang nanti pulang, mana tahu balik kampung disuruh baca doa. Ini yang dari pesantren, silakan baca doa. Tib sumasir rahman tafuz divzani amda'su azan dan zur sarifan dil karam. Tib zasana kam zada saksun qad samadum tayyiban zid fitu qanda' zaliman. Amin, kata jemaah. Kita tidak mengucapkan yang tak baik. Kalau dihafal itu dari kecil sampai tua tidak akan hilang. Saya walaupun baru beberapa kali tua kali, dia hilang. Apalagi kalau kita sampai mati. Sampai nanti mau mati pun bisa jadi mengucapkan itu.
La ilaha illallah. Tibda sana jamdada samsun qalb sama dum tayyiban zid fi tuqan da' zaliman. Dum tayyiban, kekallah abadi engkau dalam tayyiban kebaikan. Dum tayyiban, zid fi tuqan, kalaupun mau zid tambah, tuqan tambahlah ketakwaan. Kalimat yang baik-baik, bukan kalimat yang tak baik. Maka selama di sini hafallah. Kadang kalau pesantrennya sempit juga otak kita, susah menghafal. Tapi di sini, dulu kalau latihan menghafal mahfuzat itu, buka, tutup, menjerit. Tak juga hafal, pergi masuk ke kolam. Ada semua. Ada tanah lapang, suasananya sejuk, pohon kayu ada. Hafal di bawah. Tak juga hafal, naik ke atas pokok kayu. Sambil-sambil dengan angin-angin sepoi. Tak juga hafal, melompat ke bawah. Jadi Gontor 10 ini Masya Allah tertulis besar-besar di depan. Ke Gontor apa yang kau cari? Langsung dijawab sama Ustadz rombongan kami kemarin. Ke Gontor siapa yang kau cari? Kiai Husni Kamil Jailani. Apa yang mau dicari selama di sini? Mencari ilmu-ilmu, mencari bagaimana cara menyampaikannya. Karena di antara sifat Nabi, siddiq, amanah, tabligh menyampaikan. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, baligh, sampaikan ma unzila ilaika min rabbik, sampaikan apa yang turun kepada engkau. Maka Nabi menyampaikannya lewat khutbah. Nabi khutbah di atas mimbar, Nabi berceramah. Tapi tidak semua disampaikan lewat lisan, ada yang disampaikan lewat tulisan, maka menulislah. Saya malu kepada Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal. Diberinya buku kenang-kenangan 3 jilid tebal. Bukan dari ayat Quran, bukan dari hadis Nabi, tapi dari khatarat, lintasan-lintasan hati dan pikiran seorang kiai. Apa judul bukunya? Hakadha. Dalam bukunya, Allamatnil Hayah. Begini hidup mendidik saya. Saya baca itu buku. Sebelum pulang berbisik Ustadz Jabal Alam Shah Nasution, kawan kami di Mesir dulu. Ini buku dalam sekali maknanya. Karena itu adalah kata-kata kalimat lintasan dari pikiran dan hati seorang yang soleh. Orang yang makan halal. Orang yang 40 tahun lebih, setengah abad mengabdikan ilmunya. Mengabdikan dirinya untuk mendidik para santri. Bukunya berjudul Allamatnil Hayah. Jilid 1, jilid 2, jilid 3. Menulislah agar orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Alhamdulillah. Tadi malam saya juga mendapat buku dari Al-Mukarram Tengku Habibi bin Profesor Dr. Muhibbuddin Wali bin Syekh Mudawali. Salah satu wali di bumi Aceh, Nangro Aceh, Darussalam. Mereka masih menulis. Syekh Wali menulis, Profesor Muhibbuddin Wali menulis, anak beliau Tengku Habibi menulis. Dan saya dapat bukunya. Malunya mereka ngasih buku, kita nggak ngasih apa-apa. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz kan punya buku Pak Ustaz. Buku saya itu hanya copy pas dari pendapat ulama. Qala fulan, qala fulan, qala fulan, qala fulan, qala fulan, qala fulan. Makanya kalau orang berilmu baca buku saya, dia tanya, qala fulan, qala fulan, qala fulan, qala fulan. Abdul Somad aina? Allah, Masya Allah, tabarakallah. Makanya anak-anak, adik-adikku sekalian, baca buku, hafal, sampaikan dengan 2 cara. Pertama, sampaikan dengan cara muhadarah. Yang kedua, sampaikan dengan cara tulisan. Ustaz Somad kasih tausiah subuh ini 1 menit. Start jam 6, selesai jam 7. Habis 6.25 baru pembahasan yang pertama. Pertama, manfaat muhadarah. Kita lanjutkan yang kedua. Ada artis mengirim video ke saya. Katanya Ustadz Somad sedang dicari pengacara terkenal di Jakarta. Maksudnya dalam kasus yang dilaporkan ke Mabes? Bukan. Terus apa? Dia pengacara non-muslim, tak saya sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Coba Ustadz dengar video dia. Dia mau cari Ustadz Somad, mau diajak bicara ke Kopi Joni. Lalu ceramah saya yang mana yang membuat dia terkesan?
Video yang mana yang buat dia suka? Setelah dicari-cari, rupanya yang membuat beliau terkesan ada satu video pendek yang di Instagram. Bunyi videonya begini. Diawali dengan keterpaksaan, lama-lama menjadi kebiasaan, lama-lama berubah menjadi kebutuhan. Diawali dari keterpaksaan, lama-lama menjadi kebiasaan, lama-lama menjadi kebutuhan. Apa itu yang diawali dengan keterpaksaan? Bangun pagi, sholat subuh. Ternyata itu yang membuat beliau terkesan. Bagaimana seorang muslim dipaksa bangun pagi, mengawali harinya. Dan ini poin yang kedua, kita hidup di pesantren memang bangun pagi keterpaksaan. Akhirnya kita mengamalkan pepatah Allah bisa karena biasa. Ada artis mengirim video ke saya. Katanya Ustadz Somad sedang dicari pengacara terkenal di Jakarta. Maksudnya dalam kasus yang dilaporkan ke Mabes? Bukan. Terus apa? Dia pengacara non-muslim, tak saya sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Coba Ustadz dengar video dia. Dia mau cari Ustadz Somad, mau diajak bicara ke Kopi Joni. Lalu ceramah saya yang mana yang membuat dia terkesan? Video yang mana yang membuat dia suka? Setelah dicari-cari, rupanya yang membuat beliau terkesan ada satu video pendek yang di Instagram. Bunyi videonya begini. Diawali dengan keterpaksaan, lama-lama menjadi kebiasaan, lama-lama berubah menjadi kebutuhan. Diawali dari keterpaksaan, lama-lama menjadi kebiasaan, lama-lama menjadi kebutuhan. Apa itu yang diawali dengan keterpaksaan? Bangun pagi, sholat subuh. Ternyata itu yang membuat beliau terkesan. Bagaimana seorang muslim dipaksa bangun pagi, mengawali harinya. Dan ini poin yang kedua, kita hidup di pesantren memang bangun pagi keterpaksaan. Akhirnya kita mengamalkan pepatah Allah bisa karena biasa. Saya masih ingat dulu keterpaksaan di pesantren. Mudabbir mengambil sajadah. Kok. Pertama yang dipukulnya lemari. Kok. Tak juga ada yang bangun langsung ke muka kita. Kom. Mudabbir kami dulu. Mudabbir digontor 10 baik-baik. Mudabbir kami dulu. Saya masih ingat tuh wajah-wajahnya. Kalau dia ngundang saya sekarang nggak mau saya datang. Ustadz dendam ya? Enggak. Ingat aja sedikit. Kelas 5 mudabbir, kelas 6 ngajar di kelas. Masya Allah, tabarakallah. Oh, keluar deh.